Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran seni budaya, khususnya tentang seni musik. Oke, saat ini saya akan membantu kalian menjelaskan tentang beberapa bagian yang sudah kita lewati bersama, sudah kalian pelajari bersama tentang simbol-simbol musik. Saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol musik yang sudah saya kasih dalam bentuk PowerPoint ya. Tentu dalam PowerPoint yang ini ya, yang sudah pernah kalian lihat dan sudah ada di tangan kalian. Tapi saat ini saya akan menambahkan beberapa bagian. Oke, nah kita akan melihat apa yang perlu saya jelaskan di sini adalah bagian ini ya. Berkaitan dengan pertama, garis paranada atau paranada itu sendiri, garis birama itu apa, tanda kuncinya seperti apa, birama itu tanda birama seperti apa, dan not tanda istirahat. Mari kita lihat bersama. Oke, kita masuk yang pertama. Oke, pertama itu adalah paranada ya. Paranada. Paranada sering juga disebut dalam ilmu musik, sering disebut dengan sangkar nada. Nah, paranada itu apa? Paranada itu adalah 5 garis dan 4 spasi tempat menuliskan notasi balok ya. Jadi itu tempat untuk menuliskan not-not yang kemudian akan menjadi sebuah musik yang bisa kita dengarkan bersama. 5 garis dan 4 spasi. 5 garis itu ditulis secara horizontal, dan spasi itu adalah ruang-ruang yang terletak di antara garis-garis paranada ini. Jadi ini disebutkan dengan garis paranada, sedangkan ini adalah spasi dari paranada ya. Oke, semoga kalian bisa paham. Yang berikut itu adalah garis birama dan tanda kunci atau treble clef. Nah, garis birama tadi ini paranada ya, garis 5 garis dan 4 spasi. Ini garis birama ini disebutnya ini sampai pada akhir ini disebutkan dengan garis birama ya. Jadi antara satu birama, garis birama, dan satu garis birama lain ini disebutkan dengan satu birama, itu ruas birama ya, ruas birama. Nah, di dalam birama-birama inilah dituliskan notasi-notasi musik sehingga akhirnya menjadi jelas musik itu seperti apa. Kalau satu garis seperti ini saja, ini yang disebutkan dengan garis birama tunggal. Nah, ini birama antara satu dengan yang lain ini disebutkan dengan ruas-ruas birama. Lalu di dalam menuliskan notasi balok ada yang disebutkan dengan tanda kunci. Ya, pada umumnya hanya 2, sebenarnya ada 3 ya bentuk kunci C. Nah, nanti itu tidak perlu saya ajarkan ya, karena pada umumnya ada 2 saja. Nah, kunci G dan kunci F ya. Bentuk seperti ini disebutkan dengan kunci G. Kenapa disebutkan dengan kunci G? Karena ini nada keduanya ini ya, pada garis kedua para nada selalu dibaca dari bawah ke atas ya, 1 2 3 4 5 ya. Sehingga kalau kunci G itu ada pada garis kedua dari para nada ini, sehingga kemudian disebut dengan kunci G. Sedangkan kunci yang seperti ini disebutkan dengan kunci F karena nada F itu terletak pada garis keempat dari para nada ini ya. Oke. Yang berikut adalah tanda birama. Sudah, tanda birama atau tanda kita bisa yang ini yang disebutkan dengan 4 ini, atau biasa kalian itu kita dengar 4/4 itu biasa disebutkan dengan birama, tanda birama. Jadi 4/4 atau 4/4 itu menunjukkan apa? 4 pada bagian atas ini menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama yang dimaksudkan seperti ini ya. Jadi di dalam satu ruas birama ini terdapat 4 ketukan kalau ini 4/4. Sedangkan angka pada bagian bawah menunjukkan nilai not yang dipakai. Nilai not seperti apa nanti kita lihat ya. Nilai not itu nanti sebentar akan saya jelaskan masing-masingnya. Nah,
Penjelasan yang ini berlaku pula untuk tanda birama lainnya seperti 2/4, 3/4, 6/8, 2/2 dan lain sebagainya. Artinya kalau 2/4, 2 menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama, sedangkan 4 menunjukkan nilai not seperempat, ya, nilai not seperempat. Nah, kalau misalnya di sini adalah 2/4 atau 2/4, maka di dalam satu ruas birama ini ada dua ketukan dengan memakai nilai not seperempat. Demikian pula kalau 6/8 ataupun 2/2. 6 menunjukkan nilai not yang ada, jumlah ketukan yang ada dalam satu ruas birama berarti 6. Sedangkan nilai not yang dipakai itu adalah 1/8. Yang berikut adalah tanda kromatik atau nada kromatik. Nah, ada 3 nada kromatik yang biasa dipakai. Pertama itu tanda ini pagar, ya, tanda pagar atau cruise, di dalam bahasa Inggris disebut sharp. Itu fungsinya untuk menaikkan setengah nada. Jadi misalnya seperti ini adalah nada G. Nah, naik setengah nada itu adalah seperti ini. Jadi naik satu beda lagi kalau naik satu. Nah, itu. Nah, sedangkan moll atau disebutkan dengan flat itu tanda untuk menurunkan setengah nada dari nada aslinya. Sedangkan tanda pugar untuk menandakan cruise atau moll itu, ya, kembali ke nada awalnya, kembali ke nada dasar yang dipakai di dalam suatu musik. Oke, yang berikut ini bentuk not pada simbol musik. Nah, ini yang nanti kita lihat nilai-nilai not. Nah, pertama kita lihat, ya, bentuk seperti ini disebut dengan not penuh. Bulat besar seperti ini disebut dengan not penuh. Tanda istirahatnya seperti ini, seperti mungkin ya kopi koboi terbalik ini. Lalu nilainya berapa ketuk? 4 ketuk. Nah, 4 ketuk itu yang saya bilang tadi. Tu, wa, ga, pat. Kalau dalam bahasa Inggris sering disebutkan dengan 1 and 3 and 2 and 4 and 1 and 3 and, ya, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 dan seterusnya, diulang-ulang. Tapi saya atau di Indonesia sering disebutkan dengan atau dinyanyikan dengan seperti ini. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bunyikan di apas di mana saja, ya. Maksudnya seperti ini. Nada pertama kalau pada not penuh itu yang kemudian mendapat tekanan. Jadi maksudnya seperti ini. Tu, wa, ga, pa. Jadi not itu dibunyikan sekali, tapi panjangnya itu dihitung selama 4 ketuk. Jadi tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Seperti itu. Nah, beda dengan not berikutnya, yakni yang disebut dengan not setengah. Ada tangkai dan ada bulatnya seperti ini, bentuknya seperti di bawah. Tanda diamnya terbalik, seperti kopi toboy sudah. Nah, kalau di atas tadi terbalik seperti ini, kotaknya ada di atas sekarang. Nilainya berapa ketuk? 2 ketuk. 2 ketuk, ya. Not setengah nilainya 2 ketuk. Jadi 2 ketuk maksudnya bagaimana? Dihitung tetap 4 ketuk, maka tiap 2 ketuk not itu berbunyi, mendapat tekanan. Jadi tekanannya ada pada ketukan pertama dan ketiga. Jadi tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Seperti itu seterusnya, ya. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Yang berikut adalah not seperempat. Not seperempat itu seperti ini. Ada tangkanya, ada bulatannya, terus ada isinya, ada hitam. Lalu bentuk tanda istirahatnya seperti ini, ya.
Tanda istirahat artinya apa? Tanda istirahat ya artinya diam. Ya, ini tanda istirahat. Nilainya berapa? 1 ketuk. Jadi membunyikan seperti ini ya. 4 ketuk ya. Tu, wa, ga, pa. Artinya setiap ketukan not itu dibunyikan. Jadi tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Begitu seterusnya. Lalu ada not 1/8. Nah itu tadi yang ada di atas. Kalau 6/8 seperti apa, not 3/4, 4/4 seperti apa. Not 1/4 tadi seperti ini ya yang dimaksudkan. Lalu ada not 1/8, hitungannya setengah ketuk. Hitungannya setengah ketuk. Maksudnya bagaimana? Ya, lihat ya contohnya. Kalau misalnya kita tepuk tangan, not 1/4 akan bunyinya seperti ini. Tu, wa, ga, pa. Tetapi kalau misalnya not 1/8 akan seperti ini. Tu, wa, ga, tu, wa, ga, pa. Di gitar mungkin akan lebih jelas ya. Jadi kalau not 1/4 tu, wa, ga, pa. Sedangkan not 1/8 menjadi tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Ya, saya ulang ya. Not 1/8 itu bunyinya seperti ini. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Oke. Yang terakhir saya tidak akan sampai kepada not 1/32. Saya 1/16 saja. 1/16. 1/16 itu artinya di dalam satu ketukan itu ada 4 not yang dibunyikan, ada 4 nada yang dibunyikan. Jadi dia seperti ini. Kalau misalnya tu, not 1/4 tu, wa, ga, pa. Sedangkan not 1/16 itu menjadi tu, wa, ga, pa, 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 tu, wa, ga, pa. Jadi dalam satu ketukan seperti ini ada 4 not yang dibunyikan. Ya, perhatikan baik-baik. Ada 4 not atau 4 nada yang dibunyikan. Ada 4 nada yang dibunyikan. Perhatikan baik-baik cara menghitungnya, itu harus datar ya. Jangan menjadi tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Oh, tidak seperti itu bunyinya ya. Jadi harus tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Nah, kalau misalnya di gitar jadi tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Ya, itu contoh. Oke, silahkan kalian perhatikan dengan baik. Penjelasan seperti ini bisa diulang-ulang. Lalu, oke, ini tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Selesaikanlah tugas-tugas ini. Ada 2 tugas ini dan dikirimkan melalui GCR. Oke, semangat untuk belajar teman-teman, semangat untuk belajarmu adik-adikku. Ingat, waktumu tinggal 1 bulan untuk belajar. Setelah itu kamu akan melewati ujian akhir semester 1. Salam jumpa. Oke, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan yang bisa saya berikan untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya langsung kepada saya. Bisa juga ditanyakan melalui GCR. Ya, boleh kalian tanyakan. Kerjakanlah kedua tugas ini dengan benar. Saya menunggu tugas-tugas ini dikirimkan melalui GCR. Salam Andaluri, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.